يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Tafsir wa Bayan di A'dhami Suratin fil Quran atau Tafsir Surah Al-Fatihah oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainun rahimahullah ta'ala. Kita pada pertemuan pada hari ini insyaallah akan menyelesaikan kitab ini bismillah sampai di halaman 74 bab yang terakhir dari kitab ini, yaitu Akhta Syafi'atun fi Qira'atil Fatihah. Ya, judulnya Akhta. Akhta itu artinya kesalahan-kesalahan, ya, atau kekeliruan-kekeliruan, jamak dari khata. Ya, kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan yang syafi'ah, yang tersebar. Ya, kekeliruan-kekeliruan yang tersebar fi qira'atil Fatihah, dalam masalah membaca surat Al-Fatihah. Jadi ada kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tentang masalah bacaan surat Al-Fatihah. Langsung saja. Awalnya kekeliruan yang pertama adalah qira'atul Qur'ani 'alal amwat. Apa kira-kira artinya dulu? Qira'atul Qur'ani 'alal amwat. Bacaan Quran untuk amwat. Apa amwat? Nah, orang yang telah mati. Jamak dari mayyit. Ya, jamak dari mayyit al-amwat. Membacakan Al-Quran kepada orang yang telah mati. Wala siyama surat Al-Fatihah, apalagi membaca surat Al-Fatihah. Jadi ada yang membacakan Al-Quran kepada orang yang telah mati. Nah, lebih khusus lagi, ada yang membacakan surat Al-Fatihah kepada orang yang telah mati. Banyakannya sih Yasin, ya kan? Ya, banyakannya sih Yasin. Ya, kita baca di sini penjelasannya. Kenapa ini dikatakan sebagai kekeliruan? Ini alasannya. Yang pertama, ini alasannya. Li'anna al-Qur'an, karena Al-Quran anzalahullah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lil ahya, untuk orang yang masih hidup. Ya, karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada siapa? Kepada orang yang masih hidup. Liya'manu bihi, agar orang yang masih hidup itu mengamalkan Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran itu untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. La lil amwat, bukan untuk orang yang telah mati. Dan bahkan dalilnya sendiri ada dalam surat Yasin. Ajaib ya? Dalil bahwasanya Al-Quran itu untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Itu orang yang surat Yasin. Yang notabene di surat Yasin ini dibacakan oleh kebanyakan orang kepada orang. Perhatikan di sini. Qala Allah Ta'ala 'anil Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Al-Quran secara umum, liyum
juga tidak bisa menambah dosa. Terputus. Illa min thalath, kecuali dari 3 pintu. Ya, 3 pintu ini yang menyebabkan seseorang pahalanya terus dia dapatkan meskipun dia telah mati. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Ya, sedekah yang terus mengalir. Ya, sedekah yang terus mengalir. Ini contoh sudah banyak ya, dipahami hari ini dan masyhur. Al-ilmin yuntafa'u bihi. Ya, sedekah jariyah, al-ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang dengannya dimanfaatkan ilmu tersebut. Baik ilmu agama ataupun ilmu dunia. Ya, seorang mungkin ngajari, ibu mungkin ngajari masak, ya, mengajarkan masak kepada orang lain. Ya, dengan masak itu, ya orang lain dengan masak yang Anda ajarkan itu, dia masak untuk suaminya. Dan suaminya suka, makin cinta suaminya sama, bukannya ngajari, bukan. Nah, ya. Suaminya makin cinta sama istrinya. Ya, maka yang ngajari tadi itu dia mendapatkan pahala meskipun orangnya telah mati. Kemudian awwaladin shalihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan orang mati tersebut. Ya, monggo Pak. Bisa. Waalaikumsalam. Saya tanya di sini, kenapa kok disebut anak soleh yang mendoakan? Emang kalau bukan anaknya mendoakan, nggak nyampe pahalanya? Misalnya ada tetangga meninggal, kemudian kita mendoakannya, nyampe nggak? Kita punya tetangga ini meninggal, kemudian kita doakan tetangga ini, nyampe nggak? Nyampe kan? Dan kita sholat jenazah itu kan mendoakan. Nah, kenapa kok di dalam hadis ini Nabi kok menyebutkannya cuma anak soleh yang mendoakan? Padahal orang mau boleh sing soleh, koncoke sing soleh, itu ya dengan bisa. Tapi apa gak disebut sama Nabi? Yang disebut cuma anak soleh yang mendoakan. Apa alasannya? Iya, betul. Karena kalau tetangga teman egois mendoakan itu cuma ketika nanti mudah. Ayo ngaku, siapa yang masih mendoakan tetangganya yang 5 hari lalu mati, yang 1 bulan yang lalu mati, yang 1 tahun yang lalu mati? Siapa yang masih mendoakan sampai sekarang? Tombol mati ya. Iya, kalaupun kita mendoakan secara umum. Iya, mendoakan secara umum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu kan mendoakan secara umum ya. Tapi tidak mendoakan secara spesifik. Tapi kalau anak yang soleh, maka dia terus mendoakan orang tuanya. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Meskipun orang tua yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu mungkin, ya, dia masih tetap mendoakan. Ya, makanya disebutkan waladin soleh. Harus ada solehnya, bukan anaknya yang soleh. Ya, tapi dia memang benar-benar anak yang dididik dengan pendidikan agama yang baik, menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang terus mendoakan orang tua, dan ini aset bagi orang tua. Ya, ini adalah aset yang mahal. Makanya adalah kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita di atas pendidikan agama yang baik. Jangan anak-anak cuma dididik dengan pendidikan duniawi, menginginkan pendidikan agama. Ya, rugi orang tua apabila memiliki anak yang meskipun dalam urusan dunia dia cerdas, pintar boleh duit, jadi ngomong, masya Allah pintar boleh duit, tapi ketika orang tua yang meninggal, ya, alhamdulillah tidak bisa
untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Itu alasannya. Nah, yang kedua kata beliau, Dzakara Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menyebutkan fi tafsiri qaulillahi ta'ala, dalam tafsir firman Allah Ta'ala berikut, yaitu surah An-Najm ayat 39. Allah Ta'ala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan saja. Jadi seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia upayakan, apa yang dia usahakan. Sudah itu yang dia dapatkan. Seperti kita misalnya, ibu-ibu, misalnya ada tetangganya yang sedang umroh, ibu-ibu gak ikut umroh, ya, apakah ibu-ibu mendapatkan amalan tetangganya yang umroh itu? Enggak, bukan Anda yang melakukan umrohnya. Anda cuma mendapatkan apa yang Anda kerjakan. Yang Anda puasa, Anda mendapatkan puasa. Anda sholat, Anda mendapatkan sholat. Apa yang tidak Anda kerjakan, atau apa yang dikerjakan sama orang lain, tidak Anda dapatkan. Itu yang dimaksud ayat tersebut. Faqala, kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tadi, beliau mengatakan, kama la yuhmalu alaihi wizru ghairihi, demikian juga tidak menanggung dosa orang lain. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ada tetangga ibu minum khamr, ibu-ibu itu dosa? Tidak. Ya, tidak akan menanggung dosa orang lain. Kadzalika, demikian juga, la yahsulu minal ajri, seseorang tidak akan mendapatkan pahala illa, kecuali ma kasaba huwa li nafsihi, kecuali apa-apa yang dia usahakan untuk dirinya sendiri. Ustaz, tapi kenapa kok katanya dosanya istri ditanggung suami? Ada ungkapan seperti itu. Iya. Terus orang tua itu berdosa ketika anaknya itu berbuat maksiat, meninggalkan sholat dan yang lainnya. Maka kata Allah, itu disebabkan bukan karena perilaku maksiat yang dilakukan oleh istri atau maksiat yang dilakukan oleh anak secara zatnya, bukan. Tapi dosanya itu disebabkan karena suami tidak mendidik istri dengan baik, atau membiarkan istrinya, atau bahkan aku bilang mensupport istrinya berbuat maksiat. Nah, ini baru suaminya ikut kena dosanya. Ya, apalagi kalau kita lihat aku bilang zaman sekarang, justru malah suami-suami yang menjual istrinya di media sosial. Ya, karena istrinya cantik, ya kan, maka dipakai untuk bikin media sosial untuk menaikkan rating. Ya, aku bilang tadi ada berarti suami-suami yang deliur, yang tidak ada hilang kecemburuan, istrinya dinikmati oleh orang-orang banyak. Aku bilang
Kemudian kita lanjutkan masih di halaman 74 paragraf yang bawah. Kata beliau, wa min hadhil ayatil karimah, dan dari ayat yang mulia ini, istanbato artinya menyimpulkan hukum, menetapkan hukum, istinbat. Ya, siapa yang menyimpulkan hukum? Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Itu Indonesia mazhabnya apa? Syafi'i. Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i mengambil kesimpulan annal qira'ata, bahwasanya bacaan Al-Qur'an la yasilu, tidak bersambung, ihda'u thawabiha, hadiah pahalanya, lil mauta, bagi orang yang mati. Imam Syafi'i sudah mengatakan demikian. Jadi menurut Imam Syafi'i, pahala bacaan Al-Quran yang diberikan, dihadiahkan kepada orang mati, nyampe apa enggak? Enggak nyampe. Itu aku bukan anak bilang ya. Jangan bilang nanti wah ini itu apa? Imam Syafi'i. Ya, ini Al-Imam Syafi'i. Tapi ini ada orang dia. Beragama itu cuma mengambil perasaan apa yang menurutnya cocok sama hawa nafsu, dia ambil yang tak sesuai sama hawa nafsu dibuat. Nah, ini beragama dengan prasmanan. Prasmanan kan gitu kan? Mana yang suka diambil, yang tak suka nggak diambil, ditinggalkan. Enggak. Agama itu suka nggak suka harus diambil. Suka nggak suka harus diambil. Dan kita ambilkan kata beliau, li'annahu, karena laisa min amalihim. Kenapa kok hadiah bacaan Al-Quran itu nggak nyampe ke mayit? Karena yang baca Al-Quran itu bukan mayitnya. Berarti mayitnya itu baca Al-Quran enggak? Tidak. Maka berdasarkan ayat tadi, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, tidaklah manusia mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Maka mayit ketika dihadiahkan bacaan Al-Quran, maka yang baca Al-Quran ini siapa? Yang hidup, bukan yang mati. Ya, laisa min amalin, itu bukan amalannya si mayit. Wala kasbihim, dan juga bukan usahanya si mayit. Walihada, oleh karena itu, lam yaduk, ya, lam yaduk tidaklah mensunnahkan atau mensyariatkan, ya, tidaklah menganjurkan, mensyariatkan ilaihi, untuk perbuatan tersebut. Siapa yang tidak menganjurkan? Rasulullah SAW, ummatahu, bagi umatnya. Ya, makanya Nabi SAW tidak pernah mensunnahkan sahabat-sahabatnya atau umatnya untuk menghadiahkan bacaan Al-Quran, pahalanya dihadiahkan kepada orang yang telah mati. Nabi SAW tidak pernah mensyariatkan demikian kepada umatnya. Wala hattahum 'alaiha, dan tidak pula Nabi SAW memotivasi umatnya untuk melakukan itu, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Tapi nggak pernah memotivasinya. Wala arsyadahum ilaihi binassin, dan tidak pula Nabi SAW memberikan arahan kepada umatnya untuk melakukan itu. Ya, Nabi tidak pernah memberikan arahan-arahan yang mengarahkan umatnya untuk seperti itu, enggak ada. Wala imah, ya, apa imah? Imah ini artinya kode-kode, isyarat-isyarat. Ya, tidak pula Nabi SAW memberikan kode-kode
dan tidak dinukilkan. Dinukilkan artinya tidak diriwayatkan dari hal tersebut an-ahadin, dari salah seorang pun minas sahabat, dari para sahabat. Jadi tidak ada seorang sahabat pun yang dinukilkan melakukan hal tersebut, yaitu membacakan Al-Quran kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang yang telah mati. Tidak ada. Padahal sahabat adalah murid-muridnya Rasulullah SAW, dididik langsung oleh Nabi SAW. Mereka yang paling tahu tentang makna-makna Al-Quran. Mereka adalah generasi terbaik umat ini. Namun tidak dinukilkan bahwasanya ada seorang sahabat pun yang menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang mati. Walau kana khairan, seandainya membacakan Al-Quran kepada orang yang mati itu khairan, baik, la sabaquna ilaihi, maka tentu para sahabat yang mendahului kita melakukan itu. Ini kaidah itu dijadikan kalimat quotes. Nah, kalimat quotes, walau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kan itu halaman 70. Oh. Akhirnya bukunya sekarang. Walau kana khairan, seandainya itu baik, ya, walau kana khairan, seandainya itu baik, la sabaquna, maka niscaya sabaku ini mereka mendahului kita. Ya, sabaku mereka, maksudnya mereka di sini siapa? Sahabat. Ya, mereka di sini artinya nahnu, kita nih orang-orang zaman sekarang ilahi, kepadanya, maksudnya kepada amalan tersebut. Mereka akan mendahului kita kepada amalan tersebut. Ini bukan cuma masalah bacaan Quran kepada mayit, ya. Semua perkara-perkara timbang dengan hal ini. Seandainya memang ini baik, tentu para sahabat yang lebih dulu melakukannya daripada kita. Sepanjang para sahabat punya motivasinya dan tidak ada yang menghalangi para sahabat. Syubhat, ada syubhat. Ustaz, antum kalau hajinya salah, ya kan? Hajinya salah, antum ceramah ingin rukun. Seandainya itu baik, maka pasti para sahabat yang lebih dulu melakukannya. Baik, maka kita katakan, iya, seandainya ini baik, para sahabat yang akan melakukannya. Cuma pertanyaannya, apakah barang-barang ini sudah ada di zaman sahabat? Tidak ada. Ngapain kau pertanyakan sesuatu yang tidak ada pada zaman mereka? Sedangkan membaca Al-Quran kepada kalian, bisa tidak para sahabat malu-malu? Bisa para sahabat malu-malu. Kenapa tidak bisa? Tapi kenapa tidak dilakukan sama para sahabat? Menunjukkan bahwa itu bukan bagian dari agama. Itu tidak diajarkan Nabi SAW. Itu. Ya, jadi segala sesuatu ditimbang pakai kaidah ini. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Ini kita banyak belajar tentang kalimat ini dari Ustaz Syekh Abdul Hakim bin Amir Ahmad hafizahullah ta'ala. Beliau sampai punya buku khusus dengan judul ini, Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Bahkan beliau banyak ceramah-ceramah beliau, Ustaz Abdul Hakim Ahmad, banyak ceramah-ceramah beliau judulnya ini. Ya, coba nanti cari di YouTube, Ustaz
wa babul qurbat, dan masalah al-qurbat, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ibadah. Ya, bab ibadah, pembahasan tentang ibadah, yuktasaru fihi ala nusus, maka dipersempit, yuktasar dipersempit hanya pada nusus. Nusus di sini artinya adalah Al-Quran dan Hadis. Jadi kalau disebutkan nas pakai shad ya, nas atau nusus, jamaknya nusus artinya nas-nas pakai shad bukan pakai sin. Ya, maka masalah ibadah itu dipersempit hanya pada dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak ada ibadah pakai perasaan atau ibadah pakai katanya atau pakai adat istiadat dasar. Enggak, ibadah itu dipersempit hanya sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wala yutasarraf, dan tidak boleh dipalingkan ibadah ini ya bi anwa'il aqisah, dengan macam-macam kias. Artinya ibadah ini dipalingkan dengan metode kias, ditetapkan dengan metode kias. Wal arah, atau hanya bermodalkan ide-ide atau pendapat-pendapat fulan dan fulan. Enggak. Menurut saya kayaknya lebih enak, lebih cocok begini ide saya ini. Ya, baru beberapa hari yang lalu kita sempat menegur sholat berjamaah, sholat tarawih ya, di salah satu masjid. Jadi kebetulan ceritanya kita di sana diundang jadi imam sekaligus pemateri kultum. Tapi yang aneh, takutnya bilang kalau kultumnya itu ditaruh tengah-tengah antara tarawih dan witir. Kenapa demikian? Nah, ini idenya dia, alasannya dia, supaya jamaahnya nggak pulang. Iya, supaya jamaahnya nggak kabur. Kalau ditaruh di akhir, nanti jamaahnya pada pulang, jamaahnya pada kabur. Jadi mending taruh tengah-tengah. Kalau taruh di depan juga sama. Ya, jamaahnya nanti juga mungkin keluar ngobrol dan yang lainnya, baru balik ketika tarawih. Maka kita sampaikan bahwa kultum ketika Ramadan itu tidak ada kaitannya dengan tarawih. Beda sama khutbah Jumat, ya khutbah Aid, khutbah sholat gerhana, itu masuk rangkaian sholatnya ya? Masuk rangkaian sholat. Sehingga ketika orang hanya menghadiri sholat Jumat, tapi dia tidak mendengarkan khutbahnya, sebagian ulama mengatakan tidak sah sholat Jumat. Sebagian ulama mengatakan kurang parah, meskipun sah Jumatan. Karena khutbahnya masuk bagian dari sholat. Tapi kalau tarawih, sholat nanti yang melaksanakan sholat tarawih, selesai sholat tarawih, sholat witir selesai, kemudian dia pulang, tidak mendengarkan khutbahnya. Sadar tarawihnya sah, tidak berkurang sedikit pun, nggak masalah. Ya, maka kita sampaikan, jangan kita beragama ini dengan akal-akalan. Ya, pernah terjadi di zaman salaf, sholat Id khutbahnya ditaruh depan. Iya, pernah terjadi. Sama tujuannya seperti itu, diingkari oleh para salaf ketika itu. Kayak Jumatan dulu, khutbah dulu, baru sholat. Nah, sholat Id disamakan dengan itu. Padahal sholat Id itu khutbahnya di depan atau belakang? Di belakang. Ya. Sekali lagi, beragama tidak dengan menggunakan akal-akal, tapi dengan dalil. Kemudian, fa'amma doa was-sadaqah fadzaka mujma'un 'ala wusulihima.
ya, disepakati. Ada usulihima, akan nyampenya, artinya berdoa seorang yang mendoakan orang yang telah mati atau dia bersedekah pahala yang dihadiahkan kepada orang yang telah mati, maka ini kata beliau disepakati nyampe kepada orang mati tersebut, ya, nyampe kepada orang mati tersebut. Kenapa? Wa mansusun minasyari', karena ada dalil yang khusus yang menyebutkan tentang hal tersebut. Ya, mansus artinya dinaskan atau dinaskan. Aneh bahasa Indonesia. Iya, ada nasnya, disebutkan nasnya minasyari', dari sang pembuat syariat. Syariat artinya yang mensyariatkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alaihima, atas keduanya, yaitu keduanya di sini maksudnya doa dan sedekah. Ya, doa dan sedekah. Dan kemudian alasan ketiga, kenapa bacaan Al-Quran kepada orang yang telah mati itu tidak dibenarkan. Kata beliau, wa sami'at imra'atun surat al-fatihati minal idaati. Pernah ada seorang wanita, dia sami'at, mendengar surat al-fatihah minal idaat, dari idaat. Apa idaat? Radio. Ya, idaat artinya radio. Ada seorang wanita mendengarkan, ya, sami'at imra'atun, seorang wanita mendengarkan surat al-fatihah dari radio. Maka si wanita ini mengatakan, aku tidak menyukai dia. Maksudnya dia di sini siapa? Bukan penyiarnya. Surat Al-Fatihah. Ya, aku tidak menyukai surat Al-Fatihah. Kenapa? Li'anna, kata dia, maksudnya surat Al-Fatihah, tudzakiruni fi akhil mayyit. Karena surat Al-Fatihah itu telah mengingatkanku akan saudaraku yang telah mati. Yang mengingatkan saudaraku yang telah mati. Wa qulitat alaihi, karena surat Al-Fatihah telah dibacakan atas orang yang mati, saudaranya yang mati. Jadi ketika dia mendengar surat Al-Fatihah itu, dia ingat dengan saudaranya yang telah meninggal, yang dulu ketika meninggal itu pernah dibacakan surat Al-Fatihah. Li'anal insana, kata seorang manusia, yakrahul maut, itu benci dengan kematian, nggak suka mati. Wa yaduruni, dan apa-apa yang mengantarkan kepada kematian. Nah, ini bisa menyebabkan seseorang sampai nggak suka dengan surat Al-Fatihah karena bisa teringat dengan orang yang dia cintai yang telah mati. Kemudian alasan yang keempat, kata Syekh, lam yakun, ya, tidak ditetapkan, ya, tidak ditetapkan, artinya tidak ada dalil yang tetap. Ya, lam yakun artinya tidak ada dalil yang tetap. Akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sahabatihi,
dari mengubur mayit. Ya, min dafnil mayit, dari mengubur mayit. Dafn artinya mengubur. Dan apa yang dilakukan ketika selesai mengubur mayit? Istaghfiru li akhikum, ya, beristighfarlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, li akhikum, untuk saudara kalian yang mati. Bukan Nabi dulu bocor baca Al-Quran untuk saudara kalian ini, tidak. Tapi Nabi memerintahkan para sahabat untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah bagi siapa? Bagi yang telah mati. Wasallu lahu tathbit, dan minta kepada Allah keteguhan untuk saudara kalian yang mati. Keteguhan maksudnya yaitu diteguhkan lisannya, pendiriannya untuk mantap menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Ya, dikuatkan dia untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Bukan terbata-bata ketika menjawab pertanyaan kubur, karena ada apa disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istilah al-murtab, bukan murtad, bukan, tapi al-murtab, yaitu orang-orang yang terbata-bata ketika ditanya sama Munkar dan Nakir, man rabbuka, siapa Rabbmu? Lani, haru. Ya, siapa nabimu? Lani. Ya, itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka minta kepada Allah agar saudara kalian ini diberi kemampuan ketika menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Fa innahul an, karena dia sekarang yus'al, sedang ditanya oleh Munkar dan Nakir. Ya, ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Dan itu ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai menguburkan salah seorang jenazah sahabatnya. Maka tidak pernah berucap Nabi memerintahkan para sahabat untuk membacakan Al-Quran kepada mayit. Kemudian yang kelima, kenapa baca Al-Quran kepada mayit itu salah? Yang kelima alasannya, lam yu'allim Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sahabatahu, Nabi tidak yu'allim, tidak pernah mengajarkan, ya, Rasul tidak pernah mengajarkan sahabat-sahabatnya an-yaqra'ul Fatihah, untuk mereka membaca surat Al-Fatihah inda, di saat dukhulil maqbarah. Apa artinya dukhul maqbarah? Ibu-ibu, dukhul artinya apa? Melbu, maqbarah, graveyard, ya, cemetery, apa namanya? Yang semisal dengan yang keren dalam bahasa Inggris, coba sarean, ya, apa namanya, kebiasaan, kok mistis-mistis gitu bahasa kita. Kuburan pemakaman, ya. Nah, perkuburan. Dan kami tidak pernah mengajarkan para sahabat untuk baca surat Al-Fatihah ketika masuk komplek perkuburan. Bal 'allamahum an yaqulu, bahkan yang ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabat untuk mengucapkan doa berikut. Ya, ketika masuk kuburan, Nabi mengajarkan kepada para sahabat mengatakan Assalamualaikum ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lala'ikum nas'alullah lana wa lakumul
kana lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada Allah bagi orang musyrikin, orang kafir. Nggak boleh, orang kafir sudah mati, nggak boleh kita beristighfar, minta ampun atau mendoakan dia, nggak boleh. Yang boleh hanya orang beriman. Makanya dikhususkan di sini, assalamualaikum ahlan diyar minal mu'minin. Semoga keselamatan atas kalian wahai para penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin. Oh, berarti itu TPU kan? Nggak mesti. Bisa jadi pemahaman Islam, namun yang dikubur di sana ada orang-orang munafik. Oh iya kan? Kita nggak tahu. Orang hanya menghukumi bolehnya bulan Muslim, maka dikuburkan di kuburan Islam. Karena bolehnya Islam kan, tapi ternyata hatinya selama ini kufur. Nggak tahu. Ya. Apalagi TPU campur, nggak boleh sebenarnya, harus dipisahkan. Ya, ada juga sebagian mungkin ada yang campur karena memang mau nggak mau harus campur, seperti korban gempa atau korban apa yang tsunami dan yang lainnya, ya, yang sudah tidak teridentifikasi jenazahnya oleh bila mau nggak mau harus campur. Ya, maka ketika kita menziarahinya, maka kita mengatakan minal mu'minin, yang saya doakan dari orang-orang beriman saja, yang kafir enggak. Wa inna insyaallah bikum lala'ikum, dan kami insyaallah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala akan menyusul kalian. Takut kami akan menyusul kalian. Ini menunjukkan bahwa orang yang ketika ziarah kubur atau masuk ke kuburan itu benar-benar diingatkan akan kematian. Ya, diingatkan akan kematian. Karena tujuannya apa ke kuburan itu cuma dua kok, nggak ada tiga, nggak ada empat, nggak ada lima. Apa tujuannya orang ke kuburan? Boleh apa? Nah, apa tujuannya? Mendoakan orang yang telah mati dan mengingatkan kita yang masih hidup akan kematian. Sudah cukup. Dari mana kita tahu? Itu tadi doa-doa yang dibacakan, yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, isinya cuma dua cukup. Ya, memintakan ampun, istaghfiru li akhikum, kan itu. Mintakan ampun bagi saudara kalian. Doa kuburan juga itu. Kemudian kata Nabi, as'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian al-afiyah, keselamatan. Keselamatan apa? Di bawahnya di sini ayat minal adab, selamat dari siksa. Kemudian kata beliau, fahadha hadith yu'allimuna, maka hadith ini yu'allimuna, mengajarkan kepada kami, kepada kita, anna ya'wa lil amwat bil afiyah minal adab, mengajarkan kepada kita untuk kita mendoakan orang yang telah mati bil afiyah, dengan keselamatan. Dari apa? Minal adab, keselamatan dari siksa, bisa siksa kubur ataupun siksa di akhirat. La an-najawahum, bukan malah berdoa kepada mereka. Nah, ini dulu pernah
pilihan ganda. Pilihan ganda. Manakah di bawah ini yang bukan termasuk praktek kesyirikan? Ingat ya pertanyaannya, yang bukan praktek kesyirikan. Bukan yang syirik, bukan. Tapi yang tidak termasuk syirik. Sudah paham? A. Sujud kepada pohon keramat. Ya, sujud kepada pohon keramat. B. Berdoa untuk kiai yang telah mati. Yang B. Berdoa untuk kiai yang telah mati. Dan C. Menggunakan jimat untuk pelaris, untuk penolak bala atau untuk pelaris. Mana yang bukan kesyirikan? Kenapa bukan kesyirikan? Mendoakan untuk, ya, bukan kepada, berdoa kepada kiai yang telah mati. Iya, nah ini berdoa untuk kiai yang telah mati. Itu bukan syirik, justru itu ya disyariatkan. Nah, sebagian ini pernah kita kasih pertanyaan seperti ini, kebingungan. Syirik semua ini Ustaz. Enggak ada yang syirik, ini semuanya syirik. Terus mana yang benar ini? Wocor manis, sedikit susu. Kemudian la an nad'uhum, bukan malah kita berdoa kepada mereka, au nasta'ina bihim, atau minta pertolongan kepada mereka. Ya, sistem komputer. Pelan-pelan ya gitu tadi. Makanya nggak usah fokus sama apa, ngasih harokat. Iya. Yang penting paham gitu aja lah. Ya. Karena alasannya laqad anzalallahul Qur'an. Sungguh Allah telah menurunkan Al-Qur'an liyaqra ala man yumkinuhum al-amal minal ahya. Allah telah menurunkan Al-Quran supaya orang-orang yang memang memungkinkan untuk mengamalkannya itu menjalankan atau membaca Al-Quran tersebut, yaitu orang-orang yang hidup. Ya, Allah menurunkan Al-Quran bagi orang-orang yang hidup supaya orang yang hidup memungkinkan orang yang hidup untuk mengamalkannya. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 36, innama yastajibul ladzina yasma'un, sesungguhnya yang mengijabah, artinya yang menerima dakwah itu adalah orang-orang yang mendengar. Jadi Nabi kan diturunkan Al-Quran, kemudian Nabi ini berdakwah dengan menggunakan Al-Quran itu. Nah, yang menyambut dakwah Nabi ini orang hidup atau orang mati? Yang hidup. Yang kata Allah, innama yastajibul ladzina yasma'un, sesungguhnya yang menyambut dakwahmu wahai Rasulullah itu adalah yang mendengar. Wal mauta yab'atsuhumullah, adapun orang yang telah mati maka Allah akan membangkitkan mereka. Tsumma ilaihi yurja'un, kemudian kepada Allah lah mereka dikembalikan. Ya, di sini penjelasannya. Ai innama yastajibu li du'aika ya Muhammad man yasma'ul kalam wa ya'i. Sesungguhnya yang menyambut dakwahmu wahai Muhammad, ya, yang menyambut dakwahmu itu hanya yang bisa mendengarkan ucapanmu. Artinya orang yang hidup. Ya, Nabi berdakwah membacakan ayat Al-Quran. Allah berfirman, ya Allah berfirman, Allah. Itu yang bisa yang enggak sama dakwahnya Nabi. Oh,
mayit. Jadi Allah menyebut orang kafir dengan orang yang mati. Apa yang namanya yang mati? Al-qulub, hatinya yang mati. Yang hatinya mati. Maka kata beliau, fasyabbahum bi amwatil ajsad. Maka Allah menyerupakan orang kafir dengan orang yang mati jasadnya. Karena orang kafir apanya yang mati? Hatinya mati meskipun jasadnya hidup. Sama seperti orang yang jasadnya mati, sama seperti orang yang jasadnya mati, sama-sama tidak mengerti atau tidak mau menerima dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ya? Berapa tahun yang lalu itu pernah viral, ada seorang ustadz atau kiai gitu yang dikenal dakwah ke kuburan. Jadi kalau banyak ustadz-ustadz itu dakwahnya kan kepada orang yang masih hidup. Nah ini ustadz yang satu ini orangnya, dia ceramahnya itu kepada orang yang sudah mati. Saya sopo yang dia. Saya baca beritanya pokoknya sudah ketawa-ketawa sendiri. Dakwah kubur, kalau nggak salah. Dakwah dalam kubur. Oh orang ini, iya. Ya biasa untuk nyari gimmick atau gimmick ya, dakwah kepada orang yang sudah dikubur. Bahkan katanya mengislamkan orang yang kafir. Jadi orang kafir sudah mati, kemudian sama dia didakwahi, akhirnya masuk Islam ini, padahal sudah mati orang kafirnya ini. Gak masuk akal. Mulai hati itu banyak yang puji-puji, Masya Allah, Subhanallah. Netizen itu, netizen plus 62. Sudah tahu orang error kayak gitu, masih dipuji-puji sama orang netizen. Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah gitu. Ya, luar biasa dakwah Anda, luar biasa ngawurnya. Kemudian yang kedua, tanya qiraatul Fatihah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadiahkan surat Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membacakan surat Al-Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ketentuan yang kedua tentang surat Al-Fatihah. Kata beliau, laisa 'alaiha dalilun minal Qur'ani aw sunnah. Tentang masalah ini membacakan Al-Fatihah kepada Nabi tidak ada dalil baik dari Al-Quran ataupun Sunnah, walam yaf'alha as-sahabatu, dan tidak pula dikerjakan hal tersebut oleh para sahabat. Wad dalilu jaa'a bis-shalati 'alaihi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalil yang ada bukan membacakan Al-Fatihah kepada Nabi. Dalil-dalil memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan bacaan surat Al-Fatihah. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan ucapkan salam kepadanya. Ini luar biasa juga. Allah ketika memerintahkan sesuatu kepada hambanya, semua perintah Allah itu tidak dikerjakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita sholat. Apakah Allah sholat? Allah mengatakan aqimus sholat, dirikanlah sholat. Allah sholat ya? Enggak. Allah sholat, ya Allah sholat. Allah memerintahkan kita untuk zakat. Ya, wa
atuz zakat. Tapi Allah melakukan zakat kan? Tidak. Allah memerintahkan kita puasa. Ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi Allahnya sendiri puasa kan? Tidak. Haji dan yang lainnya. Tapi sholawat, ya Allah perintahkan kita sholawat dan Allah sholawat lebih dulu. Paham jangan? Ya, dan Allah melakukan sholawat itu. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersolawat kepada Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman bersolawat kepada beliau dan ucapkan salam kepada beliau. Dan halaman 77, fi hadhil ayat ya'muruna Allah Ta'ala. Pada ayat ini Allah memerintahkan kita an nusalliya 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an naqra'a lahu al-Fatihah, bukan menyuruh kita untuk membacakan surat Al-Fatihah untuk Nabi. Ya, au nad'uhu litafrijil humum, atau berdoa kepada Nabi untuk supaya diangkat musibah kita, ya dihilangkan kegalauan kita, agar Nabi menghilangkan kebingungan kita, kegalauan kita, kesedihan kita. Enggak. Ya, kita diberitakan untuk bersolawat kepada Nabi, bukan berdoa kepada Nabi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata, man shalla alayya sholatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu solawat, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan bersolawat kepadanya dengan solawat tersebut, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi satu solawat dari kita Allah balas dengan 10 solawat. Apa artinya solawat? Ada banyak khilaf di antara para ulama. Cuman di antara makna yang lebih mendekati kebenaran yang kuat, solawat artinya adalah sana'ullahi alaihi, pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut. Ya, pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut indal malakil a'la, di hadapan para malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah bersolawat kepada Nabi, artinya Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Muttafaqun alaih. Ini yang disebut dengan sholawat apa? Ibrahimiyah. Ya. Dan yang semakna dengan sholawat tersebut, sallallahu alaihi wasallam, ya, atau sholawatullahi wassalamu alaihi, atau alaihi salatu wassalam. Itu yang semisal dengan sholawat kepada Nabi. Ya, maka tidak perlu kita mengucapkan sholawat yang mengandung unsur kesyirikan, ya, mengandung unsur kebid'ahan, hulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan sholawat-sholawat demikian, seperti sholawat Maria, atau sholawat Buddha, atau sholawat semacam-macam. Apa sih kira ibu-ibu pun sholawat itu. Dan kemudian wa tawassulu bis salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam masyru'un 'inda du'a. Dan bertawassul, ya, bertawassul ini artinya menjadikan perantara. Jadi ketika kita mau berdoa kepada Allah, maka ada perantara dalam doanya itu. Misalnya, kalau kita meminta kepada orang tua, kita ini biasanya pakai perantara dulu. Misalnya bilang sama orang tua,
Nah, itu pakai perantara. Apa perantaranya tadi? Nah, itu ucapan karena kau adalah orang yang paling baik di dunia ini. Nah, itu tawassul namanya. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka kita disunahkan untuk pakai perantara ini. Tentu perantara-perantara ini ada yang disyariatkan dan ada yang tidak disyariatkan. Nah, boleh pakai perantara-perantara yang syirik. Nah, yang disyariatkan adalah perantara dengan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya, dengan sholawatku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kabulkanlah hajatku. Ya, kabulkanlah hajatku. Atau kalau tadi ada kepada suami, Mas, dengan baktiku kepadamu, maka berikan saya kalung misalnya. Ya. Dengan baktiku kepadamu, berikan saya kalung misalnya. Itu perantara dalam berdoa. Li'annahu minal amali sholeh, karena sholawat itu termasuk di antara amal sholeh. Fanaqulu mathalan, maka kita ucapkan ketika berdoa seperti Allahumma bi sholati, ya Allah dengan sholawatku ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya dengan perantara sholawatku kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farij anni karbati, maka hilangkan dariku segala kesusahanku, segala musibahku. Nah, itu berdoa dengan perantara. Apa perantaranya di sini? Sholawat. Apa cuma sholawat? Enggak, bebas. Mau amal soleh yang lain, misalnya Anda sedekah, maka setelah sedekah itu Anda gunakan amalan sedekah itu untuk perantara dalam berdoa. Ya Allah, dengan sedekahku hari ini, maka kabulkanlah doaku, sembuhkanlah penyakitku, mudahkan urusanku, panjangkan usiaku, dan seterusnya. Ya, yang repot kalau nggak punya amalan. Iya, yang repot kalau nggak punya amalan, berdoa pakai apa dia? Perantara apa yang dipakai untuk berdoa? Ya, wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Dan kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, ini kita percepat dulu. Selesai? Belum kan? Ya. Yang ketiga di antara kekeliruan yang tersebar tentang surat Al-Fatihah adalah qiraatul Fatihah inda aqdin nikah, yaitu membaca surat Al-Fatihah ketika akad nikah. Yang ketika akad nikah. Laisa 'alaiha dalilun minal Qur'ani was sunnah. Tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang hal ini. Wa innama hiya min 'adatin nas. Yang ada ini adalah adat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Wala siyama idza ta'awdu anna 'aqdan nikahi yatimmu bi qiraatiha. Apalagi kalau diyakini sama kebanyakan orang, mereka meyakini bahwasanya akad nikah itu baru sempurna apabila dengan baca surat Al-Fatihah. Kalau nggak baca surat Al-Fatihah itu belum sah. Iya, belum sah pernikahannya. Ilman bi annal aqda la yatimmu illa bis-sighati syar'iyyah. Padahal akad nikah itu tidaklah sempurna. Yang benar ya, akad nikah itu tidaklah sempurna kecuali dengan ucapan yang syar'i berikut ini atau yang semisal dengannya. Wa huwa qawlu wali zaujah lizauji aw wakili, yaitu ucapan wali kepada mempelai laki-laki atau wakil yang mewakilinya. Apa ucapannya? Zawwajtuka ibnati, ini kata walinya perempuan, aku nikahkan engkau dengan ibnati, dengan putriku, ala mahrin, di atas mahar, qadrihi kada, yang nilainya sekian. Ya, yang nilainya sekian. Fa yujibuz
zauju aw wakiluhu, maka dijawablah oleh si mempelai laki-laki atau oleh wakilnya, qabiltu tazwijaka, aku terima pernikahan darimu, ala ma dzakarta minal mahar, dengan apa yang kau sebutkan dari mahar. Apa yang semisal dengannya bahasa Indonesia, ya, aku nikahkan engkau dengan putriku, ya. Yang penting ada ijab dan qabul. Itu ucapan yang harus ada pada akad nikah. Ya, ucapan yang harus ada pada akad nikah, bukan baca surat Al-Fatihah. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, as-sunnatu fi 'aqdin nikah an yaqra'al 'aqidu khutbatal hajah. Yang sunnah ketika akad nikah yaitu membaca khutbatul hajah. Nanti ada di bawah apa itu khutbatul hajah. Wa qad bada'a biha Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbahu. Karena khutbatul hajah itu adalah kebiasaan Nabi ketika berkhutbah. Nabi kalau memulai khutbahnya dengan itu. Wa 'allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabah. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. An yabda'u biha khutbahum, agar para sahabat memulai khutbahnya dengan khutbatul hajah. Wa hadza nassuha, dan inilah nasnya. Inilah nas dari khutbatul hajah. Nah, wes sampai bawah ya. Innal hamdalillah sampai wa kullu dhalalatin finnar. Itu sunnahnya. Terjemahan khulasoh, yang khulasoh dibaca juga halaman 79. Khulasoh artinya kesimpulan. Kita baca ringkas ya. Inna qira'atal Fatihah lil amwat, sesungguhnya membaca surat Al-Fatihah bagi orang yang telah mati, wa ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada rohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inda 'aqdin nikah, dan ketika akad nikah, wa ghairiha, atau selain itu, minal bidah, termasuk bid'ah allati la dalila 'alaiha minad din, yang tidak ada dalil atasnya di dalam agama. Wa fil hadis, dan di dalam hadis Nabi bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dhalalatun, semua bid'ah itu sesat, wa in ra'ahan nasu annaha hasanatun, meskipun manusia memandangnya sebagai kebaikan. Ya, semua bid'ah sesat meskipun manusia menganggapnya baik. Wa qala Hudayf minas salaf, ya, dan berkata Hudayf minas salaf, jadi Hudayf ini termasuk sighar sahabat, termasuk sahabat junior. Yang dia termasuk sahabat junior. Beliau mengatakan la tadhhar bid'atun illa turika mithluha sunnah. Tidaklah muncul bid'ah kecuali ada sunnah yang ditinggalkan yang semisal dengan bid'ah. Jadi kalau bid'ah muncul, mesti orang sunnah sing mati. Paham ya? Itu sudah pasti otomatis. Jadi sunnah dan bid'ah itu nggak bisa bersatu. Kalau ada tempat, ya, kalau ada space, ketika ada sunnah di situ, maka bid'ahnya pergi. Tapi ketika
sunnahnya yang meninggal. Itu sudah pasti. Gak mungkin unggul luru, gak mungkin. Ya, gak mungkin akur orang dua sunnah dan bid'ah, gak mungkin. Pasti pergi. Kayak kata beliau, wa hadhil bid'ah amatat sunnah, dan bid'ah itu mematikan sunnah, mateni sunnah. Wadiya di antaranya ad-du'a lil mayyit bitathbit. Apa sunnah yang dimatikan? Yaitu mendoakan mayit agar mayit diberikan ketetapan. Malaikat hidungan sama mayit gara-gara sibuk apa? Sibuk dengan yang bid'ah. Akhirnya yang sunnah ditinggal. Wal istighfar lahu, beristighfar untuk orang yang meninggal itu sunnah, tapi nggak dikerjakan. Li annal malaikata tas'aluhu fi qabrihi. Padahal malaikat ketika itu sedang menanyainya di kubur. Man rabbuk, siapa rabbuk, wa ma dinuk, apa agamamu, man huwa nabiyyuk, dan siapa dia nabi. Kemudian sunnah apa lagi yang mati? Ini yang nomor 2, as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya jadi enggak mengucapkan solawat karena yang dibaca sama dia Al-Fatihah kepada Nabi, bukan solawat kepada Nabi. Padahal sunnahnya bersolawat kepada Nabi. Qala Al-Bukhari, qala Abu Aliyah, berkata Abu Aliyah, seorang ulama tabi'in, salatullahi ta'ala, ini tadi kita sebutkan, salawat Allah. Ya, salawat Allah itu maksudnya adalah thana'uhu alaihi, pujian Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam indal malaikah, di sisi para malaikat. Jadi Allah memuji malaikat, itu artinya Allah bersolawat kepada Nabi, Allah memuji Nabi di hadapan para malaikat. Adapun solawatnya malaikat, wa salatul malaikat ad-du'a. Jadi malaikat ketika bersolawat artinya malaikat berdoa kepada Allah agar Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama kita ketika bersolawat kepada Nabi, itu artinya kita memohon kepada Allah agar Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Oh, enak dong Nabi kalau kita sholawat Nabi yang untuk benda, Nabi gak butuh, kan ada yang Nabi sholawat kita. Iya. Loh, kenapa Nabi gak butuh sama sholawat kita? Allah sudah sholawat. Malaikat-malaikat yang tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah, itu semua bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa regane sholawatnya kita? Apa harganya sholawat kita? Enggak. Yang butuh sholawat justru siapa? Kita. Iya, jangan bilang enak Nabi. Kalau kita sholawat yang rugi Nabi, tidak kita yang rugi. Karena ketika kita sholawat 1 kali kepada Nabi, Allah balas berapa? 10 kali. Ya. Maka jangan lupa ketika disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersolawat. Dan yang terakhir yang ketiga, qira'atul khutbatil hajah. Di antara sunnah yang ditinggalkan gara-gara ada bid'ah, yaitu membaca khutbatul hajah ketika akad nikah. Wa taqaddama qabla qalil, dan penjelasan ini sudah berlalu. Wal qawlu lizzawji, dan juga sunnah yang ditinggalkan gara-gara adanya bid'ah itu, yaitu ucapan kepada pengantin, barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma bi khair. Itu doa kepada pengantin justru ditinggalkan ya gara-gara adanya bid'ah. Maka ini menjadi sebuah kaidah, ketika ada bid'ah pasti di situ ada sunnah yang mati. Sebaliknya ketika hidup sunnah, maka berarti ada bid'ah yang mati. Maka mari kita menghidupkan sunnah dan kita matikan bid'ah.
muhtawiyat Alkitab, daftar isi kitab. Diwajib di sana. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita menuntaskan pembahasan kitab tafsir wa bayan di aqdami suratin fil Quran. Kata macam hataman kitab dan selesai. Sudah tutup ya? Ya satu aja ya. Di pertemuan berikutnya tadi apa ini? Sudah lebaran. Iya, enggak. Juz aman. Oh, dari belakang. Berarti yang di biasa kita baca. enggak, kalau yang di mana? Pondok Mutiara dari surat An-Naba. Enggak, enak dibalik. Yang ibu-ibu surat dari Anas, yang mana dari An-Naba. Ya. Dan saya tutup majelis kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.